Oke, baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Editor Channel. Sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Oke teman-teman, kita bahas lagi Pi Network, dan di video saya sebelumnya terima kasih yang sudah meninggalkan jejak komentar di video-video saya, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah mensupport dan memberikan komentar terbaik positif di video saya. Oke, dan di video kali ini saya ingin berbicara kembali terkait dengan proyek Pi Network ini. Semoga teman-teman tidak kecewa dengan apa yang saya sampaikan kali ini, karena demi apa? Demi teman-teman kita semuanya sadar diri, introspeksi diri, ya kan. Kemudian jangan terlalu effortnya itu berlebihan. Kenapa? Kalau kita terlalu effortnya berlebihan, berharap berlebihan, itu akan kecewa, ya kan? Nah, banyak kan itu orang itu kalau berharap kepada orang lain itu pengennya dimengerti, dan sementara kita sendiri kadang ekspektasinya nggak sesuai. Nah, jadi begini, Pi Network ini dikabarkan oleh core team nanti di Desember, ya kan, itu rencananya open network. Dan saya harap teman-teman jangan nanti kecewa, ya. Kenapa? Karena harapan kita semua, ya, komunitas ini kan harganya tinggi, ya kan. Selama ini kita tahulah harga GCV itu kan kadang-kadang nggak masuk di luar nalar kita. Bayangin, stok koin, ya kan, supply koin itu 100 miliar guys. Dan ini di sepanjang sejarah kripto itu nggak ada yang namanya stoknya sebanyak ini kemudian harganya tinggi. Hanya ada di Pi Network guys. Nah, ini menariknya. Kemudian ada yang bertanya, kira-kira sama nggak dengan Bitcoin? Ya jelas beda teman-teman. Kalau Bitcoin itu sudah awal, crypto legend, ya kan, kripto yang nggak diragukan lagi dan nggak akan pernah mati guys. Nah, itu Bitcoin hebatnya. Kita sekarang masih berbicara Web3. Bitcoin itu sudah Web5 teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan ya nggak sesuai guys. Bitcoin sudah ada harganya, sudah jelas 1 miliar, bahkan kemarin menyentuh 1 miliar 100 juta lebih, ya kan, 74 dolaran. Dan nanti diprediksi oleh pakar kripto itu di 2025 bulan Mei itu akan tembus di harga 100.000 dolar. Dan kita saat ini masih mantengin aja, ya kan, kita masih mantengin aja, dan kita masih mengeluhkan Pi Network. Oh, Pi Network lebih mahal, faktanya belum ada di market. Oke, nah jadi teman-teman, saya berbicara ini bukan berarti mematahkan semangat teman-teman untuk nambang Pi Network, bukan. Karena Pi Network ini ya dibilang scam belum, nggak scam, karena memang kita nggak kehilangan uang sama sekali. Cuman kita hanya kehilangan waktu dan kita diminta waktunya untuk klik tanda petir untuk nonton iklan. Dan itu nggak bisa kita munafikan atau nafikan. Kalian pasti inilah berbicara yang kan iklannya bisa dimatikan gitu ya. Udahlah, ya kan, kita sudah main lama. Nyatanya kalau saya matikan juga di aplikasi tetap kadang-kadang muncul, ya kan. Nah, itulah daripada keuntungan Pi Network ini. Kenapa? Karena memang proyek ini didesain sementara ini memang dimonetisasi dan itu dapat iklan AdSense. Kita tahulah selama 5 tahun ini lumayan cukup banyak keuntungan dari Pi Network ini dari iklan. Triliunan guys, dananya itu masuk ke perusahaan. Oke lah, kita berbicara ya udahlah itu proyek Pi Network yang bikinkan Nicholas, dan tentunya dia berhak mendapatkan keuntungan itu. Nah, itulah gunanya orang pinter. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita berurusan dengan orang pinter, kita harus pinter juga dong. Jangan kita dipinterin. Nah, gitu loh maksud saya. Maksudnya saya begini, bukan berarti saya itu mematahkan semangat teman-teman dalam proyek Pi Network ini. Yang saya harapkan teman-teman nanti tidak kecewa, ya kan, saat open network harganya nggak sesuai fakta. Saya takutnya nanti teman-teman bisa jadi gila gitu loh. Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Ya bayangin, stok atau supply koinnya 100 miliar dan 20%-nya itu di-hold oleh komunitas oleh core team. Beda dengan Bitcoin guys, Bitcoin itu hanya stoknya 21 juta, dan itu Satoshi Nakamoto selaku pendiri atau pencipta ini Bitcoin itu sampai saat ini pun belum diketahui identitasnya, dan itu enggak, semua penambang Bitcoin itu enggak mintai data identitas kita, sementara di Pi Network ini kita dimintai data identitas kita. Semoga aja data identitas kita ini enggak dijual gitu ya oleh Dr. Nicholas gitu ya. Itu harapan saya. Kenapa? Ini kan doa untuk kebaikan kita bersama juga gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman nampi omongan saya, bang, kamu nggak ngerti Pi Network ya? Kamu belum tahu? Halo bang, bos. Saya nambang Pi Network itu 5 bulan setelah launching saya langsung nambang, ya. Sampai hari ini pun masih nambang. Nah, harapan saya itu begini, kalau Pi Network nanti nggak listing, dan semoga aja sih listing gitu loh, ya. Itu harapan saya. Kenapa? Kalau listing kan kita tahu untuk patokan harga itu ya market, ya, permintaan. Sementara hukum di pasar itu kan supply demand. Supply-nya 100 miliar, demand-nya ini permintaannya berapa? 50 juta kan penggunanya. Nah, jadi bandingin aja dengan permintaan yang segitu, kemudian komunitas sudah mempunyai koin segitu banyak, kemudian nanti ini logika saja teman-teman. Misalkan
Ya kan Bitcoin Pi Network atau Bitcoin itu kan nggak di listing di exchange. Ya bodoh sekali kita. Terus kita mau ngapain kalau nggak listing? Kita hanya untuk tukerin barang gitu, barter-barter gitu. Nggak ini guys ya, nggak masuk dalam benak saya, nggak masuk. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang berkali-kali ya, mengedukasi ke teman-teman. Lah kalau kita bayar sesuatu dengan Bitcoin hanya sebatas komunitas saja, oke-oke saja. Ya kan, oke-oke saja. Oke, mungkin bagi yang mau menerimanya dengan harga GCV, oke saya terima. Oke saya terima. Pertanyaan saya ingin menyadarkan kepada pengepulnya. Lalu kalau Anda menerima Bitcoin, Anda menukarkan dengan barang Anda lepas, misalkan Anda punya motor, Anda ditukar dengan Bitcoin, kemudian Anda menampung koin itu, kemudian Anda mau buat apa itu koin? Anda mau jual lagi ke pioner yang lain? Atau Anda mau jual ke siapa? Sementara kalau kalian atau Anda menampung semua koin dari pioner, gitu ya, Anda menjadi pengepul, kemudian Anda mau jual lagi ke siapa? Sementara pioner sudah punya koin semua, karena menambang gratis kan? Kemudian kalau Anda menampung, mau jadikan apa koin itu kalau nggak listing di exchange? Maka solusinya harus listing di exchange. Dan nauzubillah, kalau nggak di listing oleh Core Team, berarti Core Team hanya memanfaatkan kita ya untuk menonton iklannya saja di aplikasi Pi Network, dan itu keuntungan sudah diraup oleh perusahaan Pi Network. Ya kan, logika aja dari AdSense kan banyak. Nah kalau nanti udah listing, ya otomatis kan penambangannya berhenti kan, otomatis kan perusahaan Pi Network nggak mendapatkan dari periklanan atau AdSense itu. Nah artinya semoga saja sih harapan saya ini tidak benar ya, semoga saja di listing. Nah itu dia. Nah kayak gitu teman-teman, sampai sini semoga paham ya. Jadi teman-teman saya harap jangan kecewa nanti, berapapun nilainya ini kan gratisan. Ya $1 pun alhamdulillah teman-teman ya, itu alhamdulillah banget $1 kalau nanti bisa ada harga segitu ya. Dan harapannya teman-teman kan effortnya itu ekspektasinya tinggi ya, 4,7 M lebih Bitcoin yang sudah jalan beberapa tahun gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman seperti itu. Nah, itu harapan saya kepada teman-teman, harap jangan terlalu berlebihan karena kita sedang proses juga ya. Kita serahkan kepada Core Team. Harapan saya cuma satu, semoga cepat listing dan diakui oleh Core Team. Nah ini makanya saya bertanya-tanya, kenapa Core Team nggak mengakui yang sudah di listing-listing itu? Karena harganya juga kan cukup lumayan ya, ada yang $34, ada yang sekian dolar, ada yang sekian dolar, itu kan sudah lumayan. Kenapa kok nggak di iniin aja, di listing saja kalau sudah exchange itu memberikan harga segitu gitu ya? Nah ini kalau teman-teman nggak paham, ya kenapa? Alasannya cuma satu. Karena Core Team sudah untung cuan banyak dari aplikasinya, dari aplikasi Pi Network kita yang kita tonton setiap hari, iklannya itu muncul, tapi kita klik, ya kan? Itu sudah triliunan, guys, ya. Ya, ini paham ya? Oke. Nah, jadi pada teman-teman pusing galau, saya akan berbagi informasi sebuah bisnis baru yang mungkin teman-teman bisa jalankan. Ini informasi saja, bukan ajakan untuk investasi atau apapun, karena proyek-proyek yang saya bahas ini beresiko. Oke, bagi yang minat bisnis saja ya, ini dia aplikasinya. Oke, let's check it out, simak videonya sampai selesai, jangan skip videonya. Oke guys, ini dia nama aplikasinya atau websitenya adalah iGoal. Dan ini tampilannya, sekali lagi teman-teman, ini adalah platform investasi. Daftar anggota sudah banyak, di sini ada otoritas pengaturnya juga. Secara tampilan seperti ini. Untuk cara daftarnya bagaimana Bang? Oke, simak video ini sampai selesai ya. Nah, di bagian ini Anda boleh isikan email, kemudian bikin kata sandi, kode undangan jangan dirubah, tetap di situ aja, lalu klik mendaftar seperti itu. Mudah banget kan? Oke, dan di sini Anda boleh cek di profil perusahaan ini terkait dengan aplikasi atau website iGoal ini ya, supaya lebih jelas. Dan di sini untuk langsung saja ya, to the point-nya aja, karena ini paket investasi atau program investasi dari program iGoal ini. Kita klik di menu VIP untuk saya jelaskan di bagian ini. Sekali lagi ini beresiko, tentunya sediakan uang dingin, jangan uang kebutuhan pokok ya, untuk menghilangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kebetulan di sini saya sudah buka paket yaitu investasi VIP 1 sebesar $9. Pendapatan setiap harinya adalah $3 setiap harinya. Nanti saya akan buktikan bagaimana cara profitnya. Kemudian di sini ada VIP 2 dengan modal $22. Pendapatan keuntungan setiap harinya adalah $7,60 setiap hari setelah kita mengerjakan misi, dan seterusnya ada $68. Keuntungan di sini $24,50 setiap harinya. Dan seterusnya untuk paket tertingginya yaitu $20.000. Wow, keuntungan setiap harinya yaitu adalah $8.400. Ya, betul ya. Nah, jadi teman-teman silakan sesuaikan aja kemampuan dari budget yang Anda miliki. Saya contohkan untuk buka paket VIP-nya, tinggal klik aja di buka kunci sekarang. Dan untuk VIP 2 di sini modalnya $22, klik mengonfirmasi, dan untuk metode depositnya menggunakan mata uang
USDT dari jaringan TRC20 dan juga TRX dan juga USDT dari jaringan BIP20 atau BNB. Pilih salah satu dari mata uang kripto ini. Kita contohkan pakai USDT dari jaringan TRC20. Di sini untuk alamat walletnya disalin saja ya guys. Dan kemudian teman-teman masuk ke wallet yang Anda miliki dan ditransfer ke alamat perusahaan ini. Nanti kalau sudah depositnya masuk, dia akan tercentang tulisannya berubah menjadi hijau. Artinya sudah terbuka untuk mata VIP yang sudah kita buka. Oke, langsung aja di sini kerjakan tugasnya setelah depositnya masuk. Kita kerjakan tugas di sini ya. Langsung saja secara cepat aja. Tugasnya kita setiap hari tinggal begini aja guys. Klik untuk menyelesaikan. Semudah ini, tunggu loading sebentar dan nanti langsung profit. Oke, selesai dan kita klik menu aku. Maka di sini langsung profit $3. Kayak gitu guys ya. Lalu kita klik menarik saja untuk membuktikan apakah website ini terbukti membayar atau tidak. Kita langsung WD saja guys. Semudah ini cari duit ya. Oke, langsung di sini isikan alamat penarikan, WD-nya bebas kemanapun, ke wallet kripto atau ke exchange ya, yang ada jaringan TRC20 atau Tron ya. Oke, kita tinggal tempel aja di bagian sini alamat penarikannya. Saya WD ke aplikasi Pintu guys. Bagi teman-teman yang ingin download aplikasi Pintu atau daftar, boleh banget saya sematkan juga nanti linknya di deskripsi video. Kenapa? Karena aplikasi Pintu sudah berizin Bapepti dan juga Kominfo. Tentunya sudah aman legal digunakan di Indonesia. Oke, langsung aja di sini kita masukkan yaitu kata sandinya. Dan langsung di sini kita klik konfirmasi dan tidak ada biaya gas di sini alias free ya. Untuk depositnya saja yang kena biaya gas. Oke, penarikan berhasil. Sambil nunggu saldonya masuk ke wallet saya, jangan lupa ditambahkan ke layar utama ya. Klik titik 3 bagian atas, lalu klik tambahkan ke layar utama agar supaya aplikasinya tidak hilang atau tanpa download aplikasinya untuk memudahkan kita saat login di beranda aplikasi kita. Kita kembali dulu dan jangan lupa di sini ada menu referral atau menu tim. Kita bikin tim sebanyak mungkin untuk mendapatkan profit yang lebih lagi ya, bonus dari program referral ini. Dimana di sini kita bisa mendapatkan keuntungan dari level 1 sebesar 13%, level 2 3% dan level 3-nya 2%. Saya harap teman-teman bisa manfaatkan program referral ini untuk bonus tambahan. Oke. Dan untuk histori penarikan di kolom sini ya, di logo pesan kita cek dan penarikan berhasil. Kita buka dan ini dia $3. Kita tinggal tunggu masuk ke walletnya ya. Oke teman-teman, hanya nunggu kurang lebih 4-5 menitan di sini sudah masuk ke wallet saya sebesar $3. Mantap ya. Semudah ini cari duit yang pasti-pasti saja teman-teman ya. Jadi ini sangat menguntungkan buat kalian dan juga kalian yang ingin berbisnis dalam peluang ini. Oke, salam sukses, salam cuan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.